Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini, terima kasih, salam semua. Ya, malam ini saya akan membawa tentang unsur-unsur pidana dan tindak pidana. Kita bahwa tindak pidana itu merupakan salah satu yang diambil dari bahasa Belanda adalah strafrecht di dalam bahasa Belanda. Jika di bahasa Indonesia dapat dikatakan dia itu sebuah delik, peristiwa pidana, pelanggaran pidana dan perbuatan yang dapat dihukum. Ingat, dan perbuatan yang dapat dihukum. Seorang pendapat sarjana mengatakan, Simon dan Valen, bahwa strafrecht itu atau delik itu atau peristiwa itu adalah kelakuan orang yang berbuat yang bersifat melawan hukum dan dapat dipidana. Ya, seperti saya ibaratkan contohnya kemarin, tanpa sengaja saya mencintai dia dan menghamili dia. Ya, dari itu adalah perbuatan yang dilihat di dalam konsep pidana adalah perbuatan yang menyimpang tadi, yaitu perbuatan dia yang menyimpang apa? Menghamili itu, menghamili seorang wanita itu sehingga menghasilkan seorang manusia bayi yang dapat berjalan dan bernapas secara hukum pidana. Yang kedua adalah dapat dikatakan tingkah laku manusia itu, ya, saya contohkan. Ini tingkah laku manusia, ya, di sini bersifat melawan hukum, ya, dan di sini kemampuan bertanggung jawab, ya. Jadi tingkah manusia itu diwujudkan di dalam bentuk bersifat melawan hukum, ya. Perbuatan manusia itu dan tingkah laku manusia itu diwujudkan di dalam perbuatan sifat melawan hukum, ya, dan juga kemampuan bertanggung jawab, ya. Di dalam ketiga ini semuanya itu dipayungi oleh sebuah aturan dan undang-undang, ya, sebuah peraturan dan undang-undang. Jadi setiap perbuatan itu melawan hukum adalah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Maka dapat disimpulkan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan subjek hukum dalam hal ini manusia adalah dapat dihukum secara pidana, ya kan? Sedangkan menurut Muljiano bahwa perbuatan pidana itu diwujudkan di dalam 5 tahap. Yang pertama kelakuan dan akibat. Yang kedua hal ihwal atau keadaan yang menyertai perbuatan. Yang ketiga keadaan tambahan yang memberatkan suatu pidana. Yang keempat adalah unsur melawan hukum. Dan yang kelima adalah unsur melawan hukum yang subjektif, ya. Jadi di sini dapat dikatakan salah satu dari perbuatan pidana itu yaitu dilihat dari unsur melawan hukum, ya. Perbuatan pidana itu unsurnya adalah melawan hukum. Apa perbuatan melawan hukum? Saya contohkan. Ketika Anda mengendarai kendaraan, ya, Anda sudah mengetahui bahwa perbuatan tidak menggunakan helm, tidak menggunakan kaca spion ataupun standar yang ditetapkan di dalam undang-undang berlalu lintas, Anda sudah mengetahui, tapi Anda melanggar tersebut. Tanpa sengaja Anda melanggar perbuatan tersebut dengan tidak menggunakan helm. Berarti secara pidana Anda dapat dihukum. Itu perbuatan tanpa sengaja, ya kan? Anda sudah mengetahui. Saya contohkan yang lain. Ketika kamu melihat
tumpukan buku, di dalamnya terdapat duit atau pecahan rupiah di saat itu, tetapi kamu tidak melaporkan pecahan rupiah itu terhadap orang yang memilikinya. Nah, tanpa sengaja karena rasa ingin, niatnya kamu ingin bahwa rupiah itu ingin kamu miliki, dapat dikategorikan kamu itu sebagai pencuri yang dibuat di dalam suatu pidana, terjadi pencurian, ya. Terkadang perbuatan itu merupakan bagian dari suatu kesalahan subjek hukum. Siapa itu subjek hukum? Yaitu manusia. Mungkinkah hewan subjek hukum? Adakah hewan subjek hukum? Hewan tidak merupakan subjek hukum, tetapi manusia yang merupakan subjek hukum. Saya contoh, seorang petani memiliki 5 domba, 5 sapi. Salah satu dari kelima sapi itu berjalan ke tengah jalan raya. Apakah secara hukum pidana, apakah si domba dihukum atau si pemilik domba? Ya, benar. Yang dihukum adalah si pemilik domba, karena itu merupakan bagian kesalahan dia, bukan si hewannya yang dihukum. Belum pernah terjadi yang namanya hewan dihukum, tetapi si pemilik domba. Saya contohkan yang lain. Ketika Anda melakukan pembangunan rumah, tanpa sengaja Anda menumpuk pasir dan batu-batu kerikil yang menghambat orang berjalan. Bisakah dihukum secara pidana? Jawabannya adalah bisa, karena Anda sudah melanggar namanya undang-undang peraturan lalu lintas. Di dalam itu Anda tidak bisa meletakkan atau membuat pasir dan tanah yang berada di situ. Gitu dia. Secara hukum pidana. Karena apa? Itu adalah merupakan bentuk kesalahan saudara. Tanpa sengaja Anda melakukan itu dan tidak mengetahui bahwa itu adalah perbuatan suatu pelanggaran. Nah, jadi perbuatan itu tertuang di dalam suatu kesalahan manusia yang tanpa sengaja. Ingat, tanpa sengaja dia melakukan hal yang demikian. Oke. Untuk selanjutnya bahwa setiap perbuatan pidana itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Ingat, harus dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu contohnya adalah batasan umur. Batasan umur seseorang yang dapat dijatuhkan pidana. Apakah umur dari 0 sampai 13 tahun bisa dipidana atau tidak? Atau umur 14 tahun sampai 20 tahun bisa dipidana tidak? Atau orang yang berkebutuhan khusus, atau orang yang dapat dikatakan orang penyakit tidak memiliki akal sehat, ya. Jadi kalau dia tidak memiliki akal sehat, maka secara konsep pidana itu dapat dinyatakan gugur di dalam hal menuntut pidananya, karena dia kurang akal sehat. Makanya kalau rekan-rekan melakukan pemukulan terhadap orang yang kurang sehat, itu Anda yang akan dilakukan pidananya. Contoh, ada orang kurang sehat berjalan tanpa sengaja dia melempar saudara, lalu saudara melakukan pemukulan terhadap orang kurang sehat itu, atau katakanlah orang setengah dewa atau orang gila, ya. Anda memukulnya, maka yang dituntut secara pidana adalah Anda, karena Anda adalah memiliki daya pikir dan otak yang sempurna, sementara yang lain, yang satunya adalah tidak memiliki otak yang sempurna. Nah, itu yang
tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Sedangkan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah batasan umur. Batasan umur di KUHP berapa? Kira-kira 17 atau 20? Kalau di KUH Perdata berapa? Nah, rekan-rekan harus tahu. 21 KUH Perdata. Yakin? 21. Pidana berapa? 18 sampai berapa tahun? 18 ke atas. Ya kan? Berarti secara itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum. Katakan dia berumur 18. Tiba-tiba di umur 30 dia kehilangan akal sehat. Secara subjek hukum dia dinyatakan hilang. Hilang subjek hukumnya karena apa? Tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Ya, atau tidak cakap secara hukum. Itu loh. Kalau cakap secara hukum, dia dapat memahami makna dari suatu perkataan. Itu loh. Batasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Oke? Sampai sini kira-kira ada pertanyaan? Ya, silakan. Dari siapa? Siapa namanya? Hah? Ya, silakan.